Gibran DKI 1 atau Jawa Tengah 1, Anies langsung gigit jari. Mas Gibran kan didukung DPD Golkar maju pilgub. Gimana kalau begitu, Pak? Ya pastilah saya kan Golkar, wakil ketua Golkar pasti setuju kalau Golkar Mas Gibran, karena Mas Gibran masuk wali kota yang paling populer saat ini di Indonesia. Apa? Mendukung ke Jateng apa DKI? Saya berharap di DKI beliau, karena beliau sudah jadi tokoh nasional. Ya, saya kira memang sekarang bisa dikatakan momentum Gibran ya. Dia punya peluang dua kekuatan. Satu, karena posisi sebagai wali kota Solo itu adalah panggung strategis hari ini. Yang kedua, ini yang lebih penting kekuatannya. Gibran ini adalah putra Presiden Joko Widodo. Dan inilah Pak Jokowi yang sedang menjabat, memiliki pengaruh politik yang besar, memiliki pengaruh dalam infrastruktur, mempengaruhi jejaring kekuasaan politik dan sebagainya. Dua kekuatan ini saya kira menjadi kekuatan bagi Gibran untuk bertarung dalam pilkada, baik itu di Jawa Tengah maupun di DKI. Saya sekarang fokus di Solo dulu. Saya sangat mengapresiasi dukungan-dukungan dari teman-teman ini, luar biasa kemarin. Meskipun ada desakan dari mungkin pimpinan parpol untuk sebenarnya menggait untuk maju, itu pilih dengan Mas Jateng atau DKI? Ya enggak tahu, ntar lihat aja sesuai ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Selain Pilpres dan Pileg, 2024 secara bersamaan berlangsung. Juga pilkada di beberapa wilayah termasuk di DKI Jakarta, jelas sebagai ibu kota Jakarta, tentu mendatangkan kader yang prestisius tersendiri. Mungkin hanya selevel di bawah di Pilpres, beberapa nama memang muncul. Seperti Ridwan Kamil, hari ini Grace Natali, sampai Gibran Rakabuming, wali kota Solo itu. Malah bisa dikatakan di barisan yang diunggulkan. Nggak tanggung-tanggung, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, menyatakan mendukung Gibran untuk maju sebagai cagup dalam kontestasi pemilu serentak 2024. Selain Golkar, Gibran juga telah mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. The Lion, kesempatan di lain kesempatan, Gibran juga masuk nominasi untuk calon Jawa Tengah 1, sekaligus mencoba menjadi suksesor dari seniornya, Ganjar. Lalu seandainya memilih Gibran, harus mengambil kesempatan yang mana, DKI 1 atau Jawa Tengah 1? Jawaban termudah tentang pilihan akan jatuh pada DKI 1 sebagai ibu kota negara. Walaupun umurnya tinggal menghitung hari atau menghitung tahun, Jakarta tetap saja istimewa. Sorotan kamera dan pemberitaan akan menjamin popularitasnya. Walaupun permasalahannya juga besar, tapi dukungan sumber daya demi memecahkan masalah itu juga tidak kecil. APBD besar dan status kekotaannya tentu akan memberi kemudahan. Yang diperlukan hanya sosok yang bermisi dan bervisi, tak biasa yang istimewa. Dan Gibran saja untuk posisi itu. Gibran, dia yang berpikir kekinian, bukan melulu politikus sejati. Ini cocok untuk Jakarta yang butuh loncatan demi menghadapi masa peralihan menuju status bukan ibu kota lagi. Sementara masalah klasiknya sendiri juga tidak terhitung. Banyak ya. Menuju 2029, Gubernur di DKI Jakarta akan menjadi jalan yang paling. Sebagai Gibran, bila memang masih berkenan di politik pemerintahan, Gibran punya cukup peluang. Lalu bagaimana dengan Jawa Tengah 1? Apakah itu sebuah pilihan yang buruk? Mungkin bisa saja tidak untuk sekarang, ketika semua sedemikian terbukanya. Sepertinya ya kan sama aja, apa yang dilakukan di Jawa Tengah tetap akan terpantau baik ataupun buruknya. Justru dengan Jawa Tengah 1, Gibran bisa memberikan bukti tentang kelebihannya dengan anggaran yang terbatas,
serta dengan penduduk dan lulusan wilayah yang sedemikian besar, tentu akan menghadirkan tantangan tersendiri. Di samping itu juga peluang-peluangnya dengan kejenuhan di wilayah Jakarta dan Jabodetabek, wilayah Jawa Tengah, siap menampung limpasannya. Gibran saja untuk posisi jauhan yang satu ini. Nah, dan yang terbaru adalah Anies bertemu Gibran. Lalu siapa ya yang diuntungkan? Ya, sebagaimana pedagang semuanya pasti mau untung lah. Dalam dunia politik masih begitulah. Istilah tidak ada lawan abadi dan tak ada kawan yang abadi. Ini sudah terbukti dulu. Prabowo itu rivalnya Jokowi. Sekarang sudah gabung di kabinet Jokowi. Namun untuk kasus pertemuan Gibran dan Anies mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut kabar katanya tidak ada pembicaraan politik. Tapi tetap saja bahwa pertemuan tokoh politik akan punya efek politik juga. Anies memuji Gibran dan sebaliknya Gibran memuji Anies. Apakah pujian ini keduanya tulus dan cikal? Seandainya Anies tidak memuji Gibran, maka akan langsung berdampak buruk. Dan ini adalah kerugian bagi Anies. Tetapi ketika Gibran memuji Anies, publik atau pendukung Jokowi bisa memahami sikap Gibran. Gibran ini hampir seperti bapaknya, punya tata krama, bahkan pun misalnya kepada musuh, Gibran pasti bersikap baik, tidak mengeluarkan kata-kata buruk, dan bahkan Gibran selama ini tidak punya rekam jejak yang buruk. Selain Pilpres dan Pileg, 2024 secara bersamaan berlangsung. Juga pilkada di beberapa wilayah termasuk di DKI Jakarta, jelas sebagai ibu kota Jakarta, tentu mendatangkan kader yang prestisius tersendiri. Mungkin hanya selevel di bawah di Pilpres, beberapa nama memang muncul. Seperti Ridwan Kamil, hari ini Grace Natali, sampai Gibran Rakabuming, wali kota Solo itu. Malah bisa dikatakan di barisan yang diunggulkan. Nggak tanggung-tanggung, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, menyatakan mendukung Gibran untuk maju sebagai cagup dalam kontestasi pemilu serentak 2024. Selain Golkar, Gibran juga telah mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. The Lion kesempatan di lain kesempatan, Gibran juga masuk nominasi untuk calon Jawa Tengah 1, sekaligus mencoba menjadi suksesor dari seniornya, Ganjar. Lalu seandainya memilih Gibran, harus mengambil kesempatan yang mana, DKI 1 atau Jawa Tengah 1? Jawaban termudah tentang pilihan akan jatuh pada DKI 1 sebagai ibu kota negara. Walaupun umurnya tinggal menghitung hari atau menghitung tahun, Jakarta tetap saja istimewa. Sorotan kamera dan pemberitaan akan menjamin popularitasnya. Walaupun permasalahannya juga besar, tapi dukungan sumber daya demi memecahkan masalah itu juga tidak kecil. APBD besar dan status kekotaannya tentu akan memberi kemudahan. Yang diperlukan hanya sosok yang bermisi dan bervisi, tak biasa yang istimewa. Dan Gibran saja untuk posisi itu. Gibran, dia yang berpikir kekinian, bukan melulu politikus sejati. Ini cocok untuk Jakarta yang butuh loncatan demi menghadapi masa peralihan menuju status bukan ibu kota lagi. Sementara masalah klasiknya sendiri juga tidak terhitung. Banyak ya. Menuju 2029, Gubernur di DKI Jakarta akan menjadi jalan yang paling. Sebagai Gibran, bila memang masih berkenan di politik pemerintahan, Gibran punya cukup peluang. Lalu bagaimana dengan Jawa Tengah 1? Apakah itu sebuah pilihan yang buruk? Mungkin bisa saja tidak untuk sekarang, ketika semua sedemikian terbukanya. Sepertinya ya kan sama aja apa yang dilakukan di Jawa Tengah tetap akan terpantau baik ataupun buruknya. Justru dengan Jawa Tengah 1, Gibran bisa memberikan bukti tentang kelebihannya dengan anggaran yang terbatas serta dengan penduduk dan lulusan wilayah yang sedemikian besar, tentu akan menghadirkan tantangan tersendiri. Di samping itu juga peluang-peluangnya dengan kejenuhan di wilayah Jakarta dan Jabodetabek, wilayah Jawa Tengah, siap menampung limpasannya. Gibran saja untuk posisi jauhan yang satu ini. Nah, dan yang terbaru adalah Anies bertemu Gibran. Lalu siapa ya yang diuntungkan? Ya, sebagaimana pedagang semua. Indonesia
jaya.